Apakah sebelum baca Quran harus wudhu terlebih dahulu? Ya. La yamassuhu illal mutahharun. Tak boleh dipegang kecuali orang yang suci. Mohon penjelasan tentang tafsir surat Al-Waqiah ayat 79. Akan datang kalau bertanya sama saya, tolong tuliskan ayatnya. Saya ini bukan ustadz hebat-hebat betul yang tahu ayat ini surat ini, ayat ini surat ini, ayat ini surat ini. Pak Ustaz buka nampak ustadz tu bodoh. Sebentar ya, Bapak Ibu yang tak sabar mau pulang, pulanglah. Ayat 79. Mana tahu mau mengantar anak sekolah. Ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yamas, itu ayat yang saya baca tadi. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak diboleh dipegang kecuali yang suci. Itu kan Al-Quran di Lauhil Mahfuz Pak Ustaz. Yang tak boleh megangnya malaikat, yang boleh dipegang hanya boleh malaikat. Itu penafsiran Daud Zohiri. Adapun Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, 4 mazhab, maka orang yang memegangnya mesti berwudu. Adapun perempuan haid tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh tawaf, tak boleh puasa, tak boleh sholat, tak boleh di masjid. Kalau ada ustadz lain yang mengatakan boleh aja tuh, kita akan tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi saya tak melarang ikut pendapat dia. Ngaji sama ustadz Fulan, ngaji sama ustadz Fulan, tengok dalilnya. Menurut saya lebih kuat dalil dia daripada ustadz Somad, ikut dia. Saya tak mengatakan saya nabi yang diutus Allah ke Pekanbaru. Adab-adab di kuburan saat mengkebumikan jenazah, baik laki-laki maupun perempuan Pak Ustadz. Perempuan tidak dianjurkan untuk ikut pemakaman. Sebagian pendapat makruh, tak dianjurkan. Kenapa? Karena perempuan itu jiwanya rapuh dan terlalu dalam ingatannya, sehingga kalau nampaknya nanti lubang kubur suaminya itu, seumur hidup dia menangis saja bawaan. Asal mau makan, kenapa Bu? Terbayang terus. Tapi laki-laki enggak. Laki-laki itu orangnya tegar. Jangankan meninggal, masih hidup pun tegar. Laki itu tegar. Saat berdoa, bagaimana adabnya Pak Ustaz? Li'ai yajlisa ahadukum ala jamratin minan nar. Duduk kamu di bala bara batu api neraka. Fatuhriqu siyabahu, terbakar pakaiannya sampai kulitnya terbakar. Khairun, lebih baik, min an yajlisa ala qabrin, daripada duduk di atas kubur. Jangan duduk di atas kubur, jangan menginjak kubur. Yang paling afdal menenteng sendal waktu lewat di atas kubur, dianjurkan. Tapi kalau khawatir kaki tertusuk duri kena batu, boleh pakai sendal. Tapi ada nanti nampak orang menenteng, itu adab. Tapi kalau dia khawatir nginjak, tempat kita tak khawatir nginjak paku, tai sapi banyak, maka pakailah sendal. Tapi menginjak jangan sampai. Pemakaman, mengantar ke pemakaman bagus, tapi menginjak haram. Ini sekarang orang menginjak makam, menduduki makam, dan menjadikan makam sebagai asbab. Duduk di makam, menginjak makam, asbab makam. La ilaha, tak boleh, haram. Saat berdoa, sebagaimananya tukang doa, posisinya apa? Menghadap kiblat atau cukup menghadap kubur? Menghadap kiblat. Ini kepala. Kalau menghadap kiblat, ini kepala. Kepala, ini kaki. Maka di sini dia dulu, menghadap ke kiblat. Badannya di sini, kepalanya menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Andai dia membelakangi kiblat, ya tak apa-apa. Salat yang tak boleh membelakang kiblat. Adapun berdoa, afdal tak afdal. Jangan satukan antara afdal tak afdal dengan sah tak sah. Perkenalkan, ana merupakan salah seorang mahasiswa tingkat akhir di salah satu perguruan tinggi di Pekanbaru. Bagus. Mahasiswa mau ngaji itu alhamdulillah. Kalau ada orang tua ngaji, memang sudah layak, bagus. Begini, ana tinggal di Pekanbaru ini, ngontrak bersama satu orang sahabat ana. Tepatnya kami ngontrak di rumah saudara sahabat ana itu. Di rumah itu dia juga kakak adik kandung yang selalu tidak akur, selalu bermusuhan dan saling membenci. Pada suatu hari,
Panjang ceritanya nih Bu. Suatu hari terjadilah perkelahian hebat antara keduanya sehingga sampai mendatangkan polisi untuk penyelesaiannya. Sengaja kami yang ngontrak di rumah itu merasa tidak nyaman karena ada satu pihak yang membuat kami tak nyaman. Ketika kami pulang kampung, orang tua kami ceritakan mengenai kejadian tersebut sehingga orang tua kami membantu kami dengan memberikan semacam obat-obatan untuk menyatukan kedua adik kakak yang saling akur tadi. Tapi obat itu didapat dari orang pintar, dukun. Man ataka hinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, ambil rambut abangnya, ambil rambut adiknya, nanti dibakar, disatukan, dibaca jampi-jampi, masukkan ke air minumnya, masukkan ke air minumnya. Habis itu dia akan akrab. Kenapa dia bisa akrab? Jin masuk ke dalam hatinya. Akrab, 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 akrab. Jin yang memisahkan, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, memisah orang suami istri, memisah orang adik beradik. Yang satu lagi menyatukan yang sedang bermusuhan, mahabbah. Kan baik Pak Ustaz, apa salahnya? Ibu lagi ngapain Bu? Nyuci. Nyuci pakai apa? Koncing kudo. Namanya baik mencuci, tapi pakai najis tak bisa. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ingat, banyak orang sekarang terkecoh dengan jin, dengan hantu segala macam. Ingin mendamaikan, ambil kukunya, ambil air liurnya, ambil ini dibacakan. Tak boleh. Setan, hantu. Satu lagi Pak Ustaz, iyalah. Tolong doakan kami semoga lancar dan mudah dalam menyelesaikan tugas akhir, insyaallah. Kuliah di Indonesia, dosennya orang Indonesia, pakai tradisi Indonesia, bawalah roti mari ke situ. Jadi kawan saya ini tingkat 1 tak lulus usul fikih, tingkat 2 tak lulus usul fikih, tingkat 3 tak lulus usul fikih, tingkat 4 tak lulus usul fikih. 4 tahun 1 mata kuliah tak lulus, tak pulang. Ditelepon sama ayahnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kau kenapa belum pulang nak? Ada 1 mata kuliah ya. Apa? Usul fikih. Belum lulus juga? Belum. Bawalah roti mari ke situ katanya. Disangkanya macam di Indonesia, Mesir tak melaku roti mari. Kalau tak lulus sampai mati tak lulus 1 mata kuliah. Akhirnya ada Ustadz Saprudin Sa'an, anggota DPR provinsi dulu. Dia punya kawannya itu tak lulus mata kuliah di Azhar. Tak bisa pakai sogok roti. Di pakunya diktat itu, pakunya digantungkannya di leher. Mata kuliah ini memperlambat nikah dan pulang kampung. Hazihil maddah tuakhiru zawaj war rujuk ilal balad. Berjalan dia di Azhar, dipanggil sama saya Azhar. Apa mata kuliahnya? Lulus, pulang. Tanya sama Ustaz Saprudin saya. Tapi saya tak begitu. Saya lulus karena memang belajar. Yang nanti Ustaz satu cerita tentang diri dia tu. Tak. Apa hukum gadai Pak Ustaz? Gadai boleh. Makanya dalam fikih ada namanya bab rahanun, gadai. Pak, saya minjam duit Bapak ya. Ya, nanti saya bayar tanggal 1 Januari. Itu namanya dain, hutang. Pak, saya minjam duit Bapak ya. Berapa? 10 juta. Ini surat tanah saya. Kalau sampai tanggal ini saya tak bayar, senilai 10 juta ini ambillah. Itu namanya gadai. Kalau pinjam tak ada jaminan. Kalau ada barang jaminan namanya gadai. Yang jelas terdapat bunga seperti gadai BPKB. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap gadai pinjaman yang mengambil keuntungan maka dia riba. Kugadaikan surat kapling sawit saya 2 hektar ya. Ya. Selama duit tak balik, hasil diambilnya terus. Karet gotah, sawit, kelapa hibrida, riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Tapi udah tradisi kami dari nenek moyang Pak Ustaz. Apakah nenek moyang menghalalkan? Enggak. Apa hukum leasing? Duit sama duit riba. Duit dengan barang tidak riba. Somat Maroko kredit, enter, baca tulisan baik-baik. Bagaimana hukum hasil kerja di tempat yang riba itu Pak Ustaz? Hasil dari riba ya riba. 4 yang dilaknat. La'anallahu akilar riba, Allah melaknat yang makan riba. Wa mukilahu, yang dikasih makan riba. Wa katibahu, penulis administrasinya. Wa syahidaihi, 2 orang yang jadi saksi. Semua kena laknat riba.
Bagaimana seorang lebih sering memakmurkan masjid yang jauh ketimbang yang dekat? Nah, ini nyindir saya nih. Saya ceramah sana, ceramah karena ini dekat rumah saya ketua masjid. Saya tetap sholat ke masjid. Maka saya umumkan supaya jangan jadi fitnah ke pengurus. Kalian tahu jadwal saya. Tadi malam jumpa pengurus, habis asar semalam. Besok saya mau ke Dumai. Habis dari Dumai ke Tanah Putih. Dari Tanah Putih pagi dengan Profesor Samsul Nizar di Stein Bengkalis. Nah, nanti kalian kalau saya tak ke masjid ini jangan bilang saya sholat di rumah. Jadi fitnah nanti. Jadi mesti ada tabayyun, klarifikasi. Adapun bapak yang masjid dekat rumahnya, makmurkan rumah. Kalau sampai di dekat rumah itu tidak ada orang sholat, satu kampung dikuasai setan. Istahwazat alaihimus syayatin. Tapi kalau subuh Ahad besok kemari karena Dr. Mustafa Umar, di sana masih tetap ada sholat berjamaah, ya tak apa-apa. Saya punya saudara laki-laki, dia tak pernah bersilaturahim dengan keluarganya, dengan adik-adiknya. Sedangkan kami adik-adiknya selalu ingat dan suka mengikutinya. Hari-hari besar lebaran kami selalu mengunjunginya. Dia tak pernah. Sekarang lagi sakit, kami adik-adiknya berat untuk melihatnya. Sebab ketika adik-adik dan pamannya sakit di opname, tak ada hati sikit pun tergerak untuk mengunjungi. Bagaimana pendapat Pak Ustaz? Datang, kunjungi dia. Sedangkan orang Yahudi dikunjungi Nabi. Masalah dia dulu begini bla 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 bla. Allah Ta'ala maha menghukum kalau dia salah. Adapun kita menghukum manusia, iya kalau dia betul salah. Kalau dia punya alasan lain, maka husnuzan. Ijtanibu katsiran minazzan. Berprasangka baik, jenguk dia baik, bisikkan baik-baik. Jangan menjenguk untuk membalaskan sakit hati. Ini datang menjenguk, tengok kan sakit juga ente kan? Sabar ya bang, ini musibah dari Allah. Mudah-mudahan kita ambil iktibar. Mati dia, tenang, husnul khatimah. Adapun perbuatan buruk dia, ada yang lebih layak untuk menilai dia. Jangan-jangan kita jauh lebih buruk daripada dia. Mengapa kita dilarang memakan bunga bank riba? Saya minjam duit 1 juta, saya bayar 1.200.000. Bapak pinjam duit 10 juta, Bapak bayar 12 juta. Bapak pinjam 100 juta, Bapak bayar 120. Terkumpul uang orang yang teraniaya, terzalimi tadi, diambil oleh orang yang punya keuntungan, dibagi duit haram. Tak ada yang terzalimi Pak Ustaz, mereka sama-sama ridha kok. Kalau begitu cara berpikir kita, kalau sama-sama ridho tak dosa, maka tak ada hukum zina. Karena orang berzina itu sama-sama ridho. Ridho orang satu pekan baru untuk tidak berjilbab, maka tidak menghalalkan hukum Allah. Itu bedanya hukum manusia dengan etika moral. Ketua sidang parlemen memukul palu, mengatakan bahwa laki-laki dengan laki-laki boleh menikah. Apakah anggota parlemen setuju? Setuju. Islam tak bisa. Kalau Allah katakan haram, sepekan baru mengatakan halal, dia tetap haram. Inilah yang terjadi sekarang. Sekelompok orang, profesor, doktor, kiai, haji, buya, ustadz, untuk mengatakan boleh pemimpin kafir. Tidak, tak bisa menghalalkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. La tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku tidak akan pernah sepakat untuk suatu kesesatan. Saya seorang perempuan usia 24 tahun. Saya dijodohkan orang tua dengan seorang laki-laki. Saya tak mau, karena saya tahu perilaku laki-laki itu sangat jelek. Saya pernah mau diperkosanya 2 kali. Untunglah Allah masih sayang sama saya. Sudah saya ceritakan masalah tersebut kepada ayah saya, tapi ayah saya tetap tak peduli. Apakah saya berdosa menolak perjodohan itu? Kalau saya lari dari rumah, apakah saya berdosa? Janganlah lari dari rumah. Nanti kalau saya katakan boleh, anak ini betul-betul lari, hilang saya, dicari orang. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman memutuskan perkara dengan musyawarah. Mungkin ayah tadi sudah tua, mungkin ayah tadi sudah termakan budi. Diam-diam selalu dia minum warung kopi dengan anak lajang ini, supaya dia menolak. Abang kan ada, adik kan ada, pakcik kan ada, paman kan ada. Makanya wali perempuan itu 3 arah. Perempuan di tengah, ada wali di atas, ayah, datuk. Ada wali di samping, pakcik, abang ayah, adik ayah. Ada wali di bawah, abang sama adik. Dudukkan mereka sama-sama. Bang, dek, pakcik,
ini ayah tak mau nerima. Aku bersumpah demi Allah, wallahi tallahi billahi dia pernah memperkosa aku. Sampai hati kalian akan menikahkan aku dengan dia. Musyawarahlah bersama. Yang sikit-sikit lari, sikit-sikit lari. Memang kuat lari. Tak bisa lari-lari aja. Musyawarah, duduk bersama. Bapak ni pun kenapalah dipilihnya pula anak. Begitu banyak anak-anak lajang di FSRMM, di Irma. Banyak. Iza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang kepada kamu laki-laki yang kamu suka agamanya, wa khuluquhu baik akhlaknya, fazawijuhu, nikahkan dia. Ini orang yang mau memperkosa, kenapa mau nikahkan sama dia? Kapan masanya suatu ayat itu digunakan untuk saat ini, dan kapan suatu ayat itu hanya berlaku sebagai bahan pelajaran di zaman dulu? Sebab saat ini jika ada suatu kejadian lalu dikaitkan dengan satu ayat, tapi jika ditanyakan kepada ustaz dan guru lain, mengatakan ayat itu berlaku pada zaman Nabi, tak berlaku lagi di zaman sekarang. Ada orang minum kamput jam 8. Minum kamput jam 8. Ente kenapa minum kamput jam 8? Yang penting jam 12 nanti kan tak mabuk. Mana ayatnya? La taqrabus salah, jangan engkau dekati salat, wa antum sukara, waktu kau sedang mabuk. Artinya kalau sedang tidak dekat salat boleh mabuk. Jam 8 mabuk dulu bro, jam 9 mabuk, nanti udah dekat-dekat mau salat baru kita tak mabuk. Ayat ini tak berlaku lagi sekarang karena ayat ini sudah mansukh. Di mana bisa kami baca itu Pak Ustadz? Usul fikih. Usul fikih dulu dipelajari. Qawaidul fikih, usul fikih, fikih muqaran, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahah, fikih siasah. 7 untuk memahami fikih. Sekarang pelajaran-pelajaran ini dipotong di sunan. Umat ini menjadi jahil. Akhirnya dia baca Quran, dia pahami sendiri. Oh ternyata boleh kita mabuk kalau tak dekat sholat. Mabuk dulu Sesat, menyesatkan. Bolehkah kita mendepositokan uang di bank syariah? Boleh. Namanya tidak deposito. Pak, Bapak mau nyimpan uang di sini? Iya. Bapak mau pilih akad wadiah apa mudharabah apa murabahah? Kalau mudharabah bagi hasil, kalau murabahah permodalan, kalau wadiah titip aja. Kalau akadnya wadiah tidak akan bertambah karena tidak diinvestasikan. Pahami dengan baik. Dulu itu dikaji dalam satu fikih, namanya fikih muamalah, tentang nikah munakahah, tentang masalah politik fikih siasah. Fikih aja terbagi berapa? Fikih ibadah, fikih munakahah nikah, fikih muamalah ekonomi Islam. Sekarang dipotong itu semua. Alhamdulillah pulang adik-adik kita yang pakar-pakar fikih, Ustadz Hasbullah spesialisasi bidang fikih muamalah, Dr. Mawardi usul fikih, Ustadz Samsudin Muir fikih ibadah. Ini alhamdulillah, maka hadiri kajian-kajian mereka, bukan catatan khusus, datang ngaji, udah spesialisasi semua kita. Alhamdulillah. Bolehkah kita nerima beasiswa dari Kementerian Keuangan seperti LPDP? Boleh. Dalilnya apa? Itu hak kita. Jangan Bapak pergi ke kantor gubernur merasa mengemis. Bapak bukan mengemis, Bapak sedang mengambil hak Bapak karena pemerintah wajib melindungi orang susah. Tempat ibadah ditanggung oleh negara. Dari mana? Pajak bumi dan bangunan. Minyak di atas, minyak di bawah. Itu milik kita, dikelola oleh negara, ambil. Yang dapat beasiswa, ambil. Itu hak kita. Jangan anggap kita sedang ambil pajak prostitusi. Dalam sholat gerakan seperti apa yang tidak membatalkan sholat? Yang tak membatalkan sholat gerakan darurat. Allahu Akbar. Datang ular kobra. Karena suka nonton film India, datang kobra, maka dipukulnya, tak batal sholat. Mana dalilnya? Uqtulul aswadaini, bunuhlah dua yang hitam walaupun kau sedang sholat. Pas sedang sholat di sini, Allahu Akbar, tak ada angin, tak ada hujan, mohon maaf, tiba-tiba datang orang buta. Rupanya tadi ada orang buta pergi buang air kecil, sekarang dia tak tahu maunya jalan keluar. Datang bapak, digiringnya. Orang buta tadi pun tahu, oh diajak ke sana, berarti ke sana jalan keluar. Itu boleh. Tapi jangan dia ngomong, taruh ya pak, itu batal. Itu batal, tak boleh. Bagaimana hukum acara 7 hari, 40 hari, 100 hari? Apakah ini sinkretis?
Jangan lagi buat 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari. Itu adalah dari agama Hindu yang dicampurkan dengan Islam. Maka saya bantah, judulnya bukan tradisi Hindu. Buka buku 37 masalah populer, saya tulis di situ bukan tradisi Hindu. Karena ada orang mengatakan itu dari Hindu Bali. Maka saya tulis bahwa ada seorang tabi'in, nabi, sahabat, tabi'in, namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, kata Imam Atha, orang yang meninggal itu diuji selama 7 sampai 40 hari, keluarganya dianjurkan berkirim doa dan bersedekah makanan. 7 sampai 40 hari. Tapi bukan hadis Nabi, perbuatan tabi'in. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haythami, dalam masalah fadail amal boleh memakai hadis maqtu'. Kalau hadis itu sampai ke Nabi namanya marfu', kalau sampai ke sahabat namanya mauquf, kalau sampai ke tabi'in namanya maqtu'. Bersedekah 40 hari 40 malam itu bukan marfu', bukan mauquf, tapi maqtu'. Yang mau buat tak apa-apa, yang tak mau buat pun tak apa-apa. Jangan sampai orang miskin ngutang bubur kacang hijau. Kita yang bawa makanan semestinya, bukan kita yang memakan harta orang susah. Tapi kalau ada anak orang kaya, dibuatnya nasi kotak, lalu dia umumkan, Bapak Ibu sekalian, tetangga kerabat andai tolan, ini bukan harta anak yatim, ini bukan harta warisan bapak kami, ini adalah murni sedekah saya anaknya, saya pulang dari Pekanbaru mau berbagi, makanlah. Apa tak tahu kalian di saya ini orang kaya? Ustaz, mudahan Ustadz dalam keadaan sehat, amin. Ini Ustadz, anda mau nanya, saya menyukai seorang laki-laki, berarti perempuan. Tapi saya nggak tahu apa dia suka sama saya apa tidak. Saya bingung Pak Ustadz. Buka www.somatmorocco.blogspot. Kalau mau dapat langsung tulisannya, caranya mudah, www.google.com. Setelah terbuka Google, tulis di situ SOMADMOROCCO. Setelah itu buatlah di ujungnya menawarkan. Nah, itu keywordnya, menawarkan. Nanti dapat tulisan saya, judulnya, dapat tulisannya. Bolehkah seorang perempuan menawarkan diri? Nah, ini dia tulisnya. Bolehkah wanita melamar pria? Melamar, tulis. Menawarkan boleh, melamar. Ini tulisan sudah diupload 29 November 2011. Tulisan ini sudah saya masukkan 6 tahun yang lalu. Karena ada seorang jamaah bertanya, Pak Ustadz, itu orang baik betul, naksir saya sama dia, boleh saya nyatakan saya cinta kepadanya? Boleh bersyarat kalau laki-laki itu amanah, tapi tak langsung dengan keluarganya, dengan temannya. Aku ingin nikah dengan anak ibu yang ganteng itu, mau tak dia sama saya? Tapi orang tua amanah. Tapi kalau mulut dia ember, jangan, nanti malu. Begitu selesai langsung diupdate-nya, si Anu suka padaku, kasihan deh lu. Apa tak bengkak enggak gitu kan? Boleh menawarkan diri kepada laki-laki yang amanah. Dalilnya mana? Yang pertama, Syuaib menawarkan diri anaknya kepada Musa. Kedua, Khadijah menawarkan dirinya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Speak up, ngomonglah. Jangan tahan di hati, nanti menggumpal jadi kristal. Ada, saya belajar hadis mengatakan, kalau masuk bulan Ramadan, lepas pertanyaan kubur, selamat siksa kubur bagi orang yang rajin sholat, puasa. Pertanyaannya, apakah setelah hari raya malaikat bertanya lagi? Hadis ini tidak bisa dipahami secara tekstual. Futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Wasuffidat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Orang yang dikubur berhenti ditanya. Itu maknanya busyra, kabar gembira supaya kita beramal soleh. Itu makna. Begitu disebut para ulama. Di antara yang mengatakan begitu Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj.
maknanya kabar gembira. Setan dibelenggu, bukan setan itu dibelenggu. Karena kalau setan dibelenggu tak akan ada rumah makan hantu. Rumah makan hantu yang kepala tertutup, kaki terbuka. Itu kan ada setan. Apa sebabnya pengajian di tetangga saya sudah tahu hukum buka aurat, tapi dia masih buka aurat keluar rumah? Orang yang tetap buka aurat keluar rumah dua. Yang pertama jahil, yang kedua fasik. Orang yang tak tahu jahil, dikasih tahu. Orang yang fasik sudah tahu tapi tak mau tahu, itu fasik. Orang yang fasik, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Jangan sampai kita fasik. Maka ngaji ini kalau sudah tahu, amalkan langsung. Sudah tahu tadi tentang hijab mesti tertutup ujung jari, beli hijab. Balik dari sini, kalau bisa langsung ke toko hijab, jangan ke toko lontong dulu. Toko hijab langsung, amalkan langsung. Cari hijab XXL, double XL. Apa sebabnya Ustadz? Kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Saya tausiah di seberang pulau Batam. 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam, karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan Hayati. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Itu ada jin di dalamnya, jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ, dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, dipanggil jin, haleluya, mati kafir. Nauzubillah. Selamatkan orang Islam yang sampai mati su'ul khotimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematiannya. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Bagaimana cara membayar fidyah puasa Ramadan selama 1 bulan? Dibayar kepada 1 orang atau banyak orang? Cara pertama, ajak orang itu makan. Orang miskin, ya aku tak bisa puasa nih, ayo makan sama saya. Makan pagi sama, makan siang sama, makan malam sama, 3 kali makan. Itu cara pertama. Cara yang kedua, kasih dia beras nisfu sa'. Nisfu sa' 1,5 kilo. Ini beras untuk sendiri 1,5 kilo. Ikannya, cabainya, bawangnya, tomatnya, belacannya. Kalau dia makan belacan, kasih sama lauknya. Jangan cuma kasih beras. Kasih beras, makan nasi sama kecap lah dia. Yang ketiga, kasih dia duit. Aku tak bisa ngajak ente makan, saya tak bisa ngasih ente beras. Ini duit. Duit standar makan orang 3 kali di Pekanbaru nih. Makan pagi, makan siang, makan malam. Apakah 1 hari puasa untuk 1 orang, atau boleh 30 hari untuk 1 orang? Boleh 30 hari untuk 1 orang. Tapi kalau di daerah kampung kita tuh banyak, janganlah yang 1 saja dikasih. Berapa orang di kampung tuh? Ada 10. Bagi dia 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari untuk ente. Ibu kasih 1 hari berapa? 50.000. 3 hari 150, 150, 150, 150. Begitu cara membayar. Pak Ustadz, bolehkah saya minta sepetak tanah kepada orang tua saya yang masih hidup untuk saya kelola? Seorang laki-laki memberikan atiyah, pemberian kepada anaknya, lalu kemudian istrinya tahu, ini ayahmu yang ngasih, ya. Saudaramu yang lain, karena ada saudara lain yang seayah lain emak, saudara lain dapat, tidak, mengadu ke Nabi.
Ya Rasulullah, ya suami saya dikasihnya anak saya saja, anaknya yang lain tak dikasih. Apa kata Nabi? Ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Fa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kalian kepada anak-anak kalian. Yang satu disekolahkan S3, yang satu es cendol pun tidak. Nanti kecemburuan, putus silaturahim mereka. Yang satu dikasih ruko, yang satu dikucilkan. Kalau mau kasih, kasih semua. Kalau tak kasih, jangan semua. Kecuali dalam kasus berbeda. Kasusnya begini, anak pertama S3, anak kedua S2, tiba-tiba ujung kelas 6 SD, perempuan menyusul belakangan. Maka bapak yang bijaksana dudukkan, engkau anakku pertama, kedua, iya. Adik kalian ini, aku tak tahu umurku pendek nanti mati, gimana dia ini? Maka aku kasih dia 2 ruko ya. Kata si abang nih, tak apa-apa ya, ayah kok takut sama kami? Aku tak takut sama kalian, bini kalian ni yang ku khawatirkan. Iya, kata abangnya yang 2 ni. Setuju ya? Iya. Setuju ahli waris. Begitu. Jangan diam-diam dia dikasih, nanti setelah meninggal dia jadi bom waktu. Abangnya izin, kata istrinya, masa adik itu dikasih? Itu tak betul tuh bang. Saya sudah ngaji kok dengan Ustadz Somad. Ustadz Somad pula disebutnya. Jadi hukum itu tidak saklek, tidak kaku. Ada pembahasan-pembahasan. Mengapa Ustadz jarang ceramah di Kuansing? Karena tak ada jadwal atau gimana? Kuansing tak pernah ngundang saya. Ngundangnya 3 hari mau pengajian. Ya antara tempat yang tak pernah saya datang, Kuantan Singingi, Bengkalis. Asal mau ngundang seminggu mau acara, tak bisa. Kalau mau ngundang saya 6 bulan sebelumnya. Sombong betul Ustaz. Ustaz malam ini di mana? Saya di musola di ujung Taman Karya. Musola. Musola tuh kirim aja lah pengganti, tak bisa. Saya belum pernah ngirim pengganti sampai sekarang. Kalau saya tak bisa, saya bilang tak bisa. Adapun pengganti, nanti pengganti itu mencari pengganti, pengganti itu mencari pengganti. Itu namanya ustadz bersanad. Tak bisa. Sumpah orang juga. Sedang tak disumpah orang aja udah kurus macam ini, apalagi disumpah. Akan sumpah ustadz itu gitu. Memang dia tak marah, tapi hatinya berkecai. Apakah air seni binatang, sapi, kambing, kuda tak merupakan najis? Najis. Apa tak najis? Najis. Karena saya pernah mendengar ada yang mengatakan air seni binatang tidak najis. Itu kan Ustadz MT itu. Ustadz abal-abal sakit hatinya kawan. Ustadz majelis tafsir Quran. Ada dulu di-upload. Ini tidak najis, dia tak belajar. Dia tak baca, dia tak bisa baca kitab tafsir. Dibacanya Quran, bacanya terjemah. Bacanya Quran, bacanya terjemah, diolahnya otaknya sendiri. Cuman duitnya banyak. Disebarnya pakai video kemana-mana. Nah, sekarang kan bukan tergantung. Zaman kita ini zaman unik. Orang tak tahu betul salah. Yang penting banyak duit, punya TV, sebarkan. Bapak kalau punya TV, sebarkan aja banyak-banyak. Walaupun salah. Makanya kita balik ngaji, balik ke kitab balik. Saya menikah, tapi saya tak bisa menerima kenyataan bahwa istri saya tidak suci. Bagaimana cara mengobati kekecewaan itu Pak Ustaz? Ditulis dalam kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, begini bunyi kalimatnya. Inishtarata bikran fabanat saiban falahul fashu. Tulis, nanti cari di kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Sayyid Sabiq ternyata bukan berpendapat, dia pun mengutip. Syekh Sayyid Sabiq mengutip dari Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Inishtarata bikran, kalau anak lajang itu mensyaratkan bininya mesti perawan, fabanat saiban, setelah nikah ternyata tidak perawan, falahul fashu, maka dia punya hak untuk fasah. Pagi-pagi dia bilang ternyata tak sesuai dengan syarat, sesuai dengan yang tertulis di botol aqua, do not accept if cell is broken. Maka dengan ini kunyatakan fasah. Fasah artinya pembatalan pernikahan.
Nah, sekarang antum nampaknya dia tidak mau fasah, dia menerima, karena bunyi pertanyaannya bagaimana cara mengobati kekecewaan. Tak bisa, tak bisa. Tapi ada sebagian orang, apalah arti sebuah keperawanan, kata dia. Ada laki-laki, aku bisa menerimamu apa adanya Adinda, kata dia. Oke lah, tapi jangan putih. Hidup ini putih atau hitam. Kalau memang putih, jaga dia baik-baik, tapi jangan diungkit-ungkit. Kalau memang hitam, lepaskan dia baik-baik. Kalau pegang dia baik. Kalau lepaskan dia baik. Jangan abu-abu. Ketika hati sedang senang, ku terima kau apa adanya. Ketika sedang marah, kau pun dulu tak perawan kok. Itu tak baik. Akhirnya perempuan itu nanti lama-lama dia lari, macam yang tertulis di gerobak truk, bukan perpisahan yang kutangisi, caro nandak lama. Saya cinta, tak ingin berpisah karena sekarang sudah punya anak. Kalau sudah punya anak tak ada cerita lagi. Itu yang cakap yang saya bacakan tadi itu terjadi kalau besok paginya. Kalau sudah punya anak, apa mau dikata, jaga aja lah. Ceritakan asal usul orang Cina Pak Ustaz. Cina. Jadi Adam Idris Nuh. Pada zaman Nabi Nuh matilah manusia tadi, tinggal 3 orang. Satu namanya Sam, satu namanya Ham, satu namanya Yafis. Sam itulah bapaknya Yahudi dan Arab. Sam, maka disebut mereka dengan Semitic language. Semit, bangsa Semit. Sam. Ham itulah Afrika yang berkulit hitam. Ham, hitam. Sedangkan Yafis itulah Mongol, Cina, itu Yafis. Ada nama jamaah kita Pak Yafis. Nah, itu Sam, Ham, Yafis, tinggal 3. Dari mana Ustaz baca ini? Nama kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir yang punya tafsir itu Pak Ustaz ya. Ibnu Katsir yang punya tafsir, dia punya buku sejarah namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Sudah diterjemah ke bahasa Indonesia. Bagus. Lalu kita Pak Ustaz, kita ini yang mana? Sam, Ham, Yafes. Cucu cicit Sam, India. Cucu cicit Yafes, Cina. Nikah India ini dengan Cina, lahir anak diambilnya yang buruk-buruk. Kulit diambilnya kulit India, mata diambilnya mata Cina, rambut diambilnya rambut Cina, hidung diambilnya hidung Cina, hitamnya diambilnya hitam India. Itulah dia nenek moyang kita ini. Laos, Kamboja, Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam. Cina tidak, India tidak. Kulit India, hidung Cina. Nasib kita lah itu. Saya mahasiswa usuluddin. Usul artinya dasar, fondasi. Din agama, usuluddin dasar agama. Di situ ada 3 jurusan: tafsir hadis, akidah filsafat, perbandingan agama. Mengapa di Indonesia tidak membuat program islamisasi mengajak orang kafir masuk Islam, sedangkan agama Kristen sudah membuat program kristenisasi? Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana. Itu judul lagunya. Masuk kita ke kampung Talang Mama yang Kristen, jalannya mulus, semenisasi. Pipa air ada, program air bersih. Gereja cantik, 3 cirinya. Jalan semenisasi, ada air bersih, gereja cantik. Islam tak ada. Oleh sebab itu keresahan adik kita mahasiswa, kalian mesti balas. Setelah kalian nanti jadi pejabat, jadi orang, kalian balas sakit hati. Itulah yang kita presentasikan kemarin. Jamaah menyumbang, akhirnya terwujudlah. Kebetulan bapak insinyur kita pandai masalah air nih. Nanti akan di tembok ini ada air terjun di tembok, kumpul air, nanti bisa turun ke musola, mau disalurkan. Kemudian masjid yang buruk, macam katanya tak sanggup menyebutnya, buruk jelek, sudah tegak berdiri. Itu fotonya kemarin. Itu sumbangan dari jamaah kita. Semenisasi jalan, nah itu kita tak sanggup. Bagaimana sistem keuangan dalam
keluarga menurut Islam? Apakah memberi semua gajinya kepada istri atau berapa perlunya saja? Ya Rasulullah, ya, Nabi sedang duduk di Bukit Sofa, datang perempuan. Inna Aba Sufyan rajulun syahih. Sesungguhnya suamiku Abu Sufyan orangnya pelit, kedekut, kaya tapi pelit. Boleh tak ku ambil duitnya untuk makan anakku ya Rasulullah? Kata Nabi, ambil bil ma'ruf, secukupnya. Itu jatah perempuan. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kira-kira Pekanbaru ini berapa layaknya jatah perempuan? Standar, tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Jangan standarnya artis, jangan pula standar orang gelandangan. Yang sedang lah. UMR itu upah minimum regional pekerja. Ini standar untuk perempuan berapa? Bapak beri segitu untuk. Itu namanya nafkah. Bahwa setelah itu ada bonus, nah itu terserah. Adapun semua diserahkannya ke istri, iya kalau istrinya solehah. Kalau tidak, itu suami cepat mati. Masuk dia dalam kelompok ikatan suami takut bini. Saya menggunakan kartu kredit bank konvensional. Kartu kredit itu hanya saya gunakan untuk beli barang cicilan 0%. Jadi tak pakai bunga. Dan saya pakai tagihan selalu sebelum jatuh tempo, biar tak kena bunga. Seandainya saya tetap pakai kartu kredit, apa saya kena dosa Pak Ustaz? Pindah ke bank syariah. Bank Riau Syariah Kepri, Bank Mandiri Syariah, kalau dia punya program kartu kredit. Andai tak terelakkan, tidak ada dosa. Karena sama macam orang numpang transfer saja. Tolong kirim duit ke saya Pak Ustaz. Ya, tafakuh jual buku, orangnya di Bandung, di Jakarta. Transfer gimana? Kebetulan dia pakai konvensional, orang itu dia transfer. Maka hanya sekedar numpang lewat saja. Saya alhamdulillah agak lega sekarang, karena kami sekarang pakai bank BRI Syariah. Dulu beberapa tahun itu transfer gaji saya dari UIN Kementerian Agama dengan Bank Mandiri. Tapi bunga tak pernah diambil, hanya sekedar numpang lewat saja, karena tak mungkin pegawai itu ngantar ke rumah. Nah, itu sekedar numpang lewat. Andai ada bunganya, bunganya tak boleh dipakai. Nah, serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid. Niatnya bukan untuk sedekah, niatnya mengembalikan uang umat kepada umat. Tempat saya masih ada tradisi bakar menyan sebelum berdoa. Misalnya sebelum doa bersama, bagaimana hukum bakar menyan? Kemarin waktu Habib Syekh datang, pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab waktu Habib Syekh datang, yang kemarin segini, itu sudah saya jawab di Masjid Raya Senapelan. Kita buatkan videonya. Nah, jadi bapak yang waktu itu buat pertanyaan banyak, semuanya sudah kita jawab. Nanti akan diuploadkan. Kalau sudah selesai diedit, akan diuploadkan ke fanpage YouTube, akan diuploadkan. Nah, turun kita ke bawah waktu itu di depan Habib Syekh kan banyak bukhur namanya. Bukhur itu asap. Asap itu terdiri dari dua. Yang pertama getah kayu. Getah kayu itu menyan. Dipotong kulit kayu itu keluar getahnya macam apa itu? Yang dipakai untuk gala-gala sampan. Sampan kayu sama kayu sampan supaya jangan masuk air. Damar. Damar tempat kita bau jin. Damar di Arab wangi, harum semerbak, menyan. Lalu kemudian ada satu lagi, ud namanya. Ain waw dal, ud. Bahasa kitanya gaharu. Gaharu. Dulu di Riau ini banyak. Dipotong, nanti di dalamnya ada kayu yang hitam sekali, berminyak. Minyaknya itu, kayunya itu dibakar. 1 gramnya mahal sekali. Nah, itu kenapa itu dipasang? Untuk mengharumkan ruangan. Perempuan yang mau nikah itu kamarnya diharumkan. Orang Arab bukhur. Di Mesir pagi-pagi jam 6 pagi habis sholat subuh itu di pasar orang bakar menyan. Saya pertama lewat di pasar di Mesir, mereka manggil jin juga rupanya. Rupanya bakar menyan itu untuk pengharum ruangan. Jadi kalau dia bakar itu untuk pengharum ruangan tak masalah. Tapi kalau dia meyakini doanya itu sampai ke alam arwana dibawa oleh asap menyan, di situ masalah. Jadi gimana sikap kami Pak Ustadz? Besok balik kampung pas mau Idul Fitri tanya yang bakar, Pak, ini untuk pengharum ruangan atau ngantar doa ke alam arwana? Kalau kata dia doa kita ini sampai kena asap ini,
siramkan air ke asap kalau berani. Saya sering melihat jamaah sholat tak pakai mukena, tapak tangannya keluar. Apa boleh? Batalat sholatuhu. Begitu dalam fatwa ulama. Orang perempuan yang sholat nampak tangannya, maka batallah sholatnya. Dia mesti ulang. Kami tengok Pak Ustaz, jamaah-jamaah India itu pakai sari saja, nampak tangannya. Jangan tengok solat orang umum, orang awam, orang jahil. Makanya ulama kita sudah paling bagus di dunia ini. Coba tengok di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, siapa yang pakai mukena, hijab yang panjang? Orang Indonesia. Itu ijtihad ulama kita, mukena itu. Cuman yang jadi masalah, orang kita ini pakai mukena waktu solat aja. Buka solat, dibukanya mukena, digulungnya dalam tas kecil. Pakai hijab, kain penutup. Kalau berdiri dia, tangannya turun, tertutup tangan. Kalau berdiri, dipakaikan kain ini di atas kepala, turun dia ke bawah, tertutup ujung jari. Agak-agak tertutup ujung jari. Kalau mau beli yang sudah jadi, beli ukuran XL, XXL. Beli. Ustaz kok tahu? Saya sudah tengok ukuran. Yang tertutup ujung jari kalau tegak itu XXL. Maka nanti ketika dia Sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau jilbabnya yang segini, Sami Allahu liman hamidah, nampak tangannya, batal salatnya. Nah, ini tentang masalah menutup aurat. Bukan kata saya itu fatwa ulama. Apakah dengan salat sunat Isra sudah terpenuhi salat duha? Bagi yang sudah salat sunat Isyraq 2 rakaat, lalu kemudian tak salat duha lagi, dia tak apa-apa. Karena Isyraq sama duha itu sama. Bedanya apa Pak Ustaz? Bedanya 3. Salat sunat Isyraq itu salat subuh berjamaah. Setelah salat duduk berzikir niat Allah sampai terbit matahari. Kalau salat sunat dia 2 rakaat namanya Isyraq. Tapi kalau tidak ada yang 3 itu namanya duha. Misalnya ibu salatnya di rumah, mau berangkat kerja, salat 2 rakaat, itu namanya duha. Kalau bagi kita yang sudah 3 tadi, salat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, salat 2 rakaat, namanya Isyraq. Kalau ditambahnya Pak Ustaz, bagus. Habis salat Isyraq, pas bubar nanti salat duha dia lagi, bagus, tak salah. Berapa batasnya? Tak ada batas. Karena riwayat Aisyah, summa yazidu masya'a, Nabi menambah semau dia. Ini hari libur, besok libur, solat banyak, baik, amat sangat baik, tak salah. Saya masuk akademi dengan diminta uang 60 juta. Sekarang saya sudah ngaji dan tahu itu dosa. Saya sudah tobat. Apakah haram gaji saya bekerja dengan ijazah sogok itu Pak Ustaz? Inilah masalahnya jamaah ini. Dia bertanya barang itu dah jadi. Jadi kita pun payah jawab. Maunya sebelum itulah tanya, Ustaz saya mau begini. Makanya dulu orang datang ke Nabi itu bertanya akan dia. Ini mau ku makan. Nah, jadi kita menjawab, Ustaz saya kenyang betul nih Pak Ustaz. Kenapa? Habis makan babi tadi, haram nggak nih Pak Ustaz? Payah gitu. Jadi masalah sogok ini 2 modelnya. Dengar baik-baik, jangan sampai muncul isu somat membolehkan sogok. Itu neraka jahanam. Nanti saya kena tahzir. Sedangkan betul aja pun kita kena tahzir, apalagi kita salah. Syarat masuk ke akademi nilai rata-rata 7. Badan sehat, fisik, periksa gigi, periksa telinga, tak boleh ada anting, periksa bersih. Kesehatan, medical check up semua. Siapa yang cukup 3 syarat ini, maka dia lulus. Nah, ketika dia ikut tes itu, dicek nilainya rata-rata 7. Ya, tidak ada anting, tidak ada. Oke, gigi semua tak berlubang, medical check up sehat, dah. Tapi pihak akademi meminta, maka dalam kasus ini boleh dia bayar. Kenapa? Karena dia tidak sedang mengambil hak orang lain.
Itu yang ada di dalam sendok itu memang nasi dia, memang punya dia. Tapi si tukang pegang sendok ini nakal, jahat. Begitu dia minta, itu punya saya. Wani piro sampai. Berani berapa? Nah, ini boleh dia bayar. Kenapa? Karena kalau tidak dia bayar, ini akan diambil oleh si Manungkalit, akan diambil oleh si Hutapea, akan ambil oleh si Raja Guguk. Ini bisa terjadi pada saudara kita yang menjadi guru honorer. Sekarang berapa banyak guru-guru kewalahan umat Islam, guru-guru banyak di waktu pengangkatan dulu. Nah, ini penting. Yang tak boleh itu begini, syarat nilai rata-rata 7, mesti telinga tak beranting, gigi tak bolong, tiba-tiba bisa ditutupnya ini dengan bayar. Kamu bayar 100 juta, gigimu yang bolong itu bisa kami sumbatkan, telinga kamu tuh bisa kami buat seolah-olah tak ada anting, dan nilaimu yang 6 ini bisa kami dongkrak. Itu haram. Nah, maka tentukanlah diri masuk kategori yang mana. Kategori yang mana saya ini? Nampak-nampaknya saya condong ke yang selamat aja lah Pak Ustaz. Mana yang lebih baik? Lanjut studi atau fokus ngapal Quran terlebih dulu? Bagus ngapal Quran. Andailah musim boleh diulang balik, tentu saya ngapal Quran dulu baru ke Mesir. Hafal Quran kita dulu bagus. Cara berpikir kita, terstruktur otak kita. Dan banyak orang-orang hafal Quran itu tak pikun, karena otaknya bekerja terus. 1 hari 2 juz, satu cara berpikirnya. Nah, ini bagus. Nah, oleh sebab itu anak kemanakan saya ingin bercita-cita mereka kalau boleh janganlah macam Ustadz Somad yang tak hafal Quran. Tapi kalau bisa anak cucu kita hafal Quran, bagus. Setahun pondok Padanaran yang di Jawa itu setahun program, masukkan, bagus.